Dimana kewibawaannya itu nantinya akan turun, nasibnya juga akan berubah, yang tadinya di atas maka sekarang ini bisa di bawah. Nah, di bawah inilah nanti banyak hal-hal yang bisa dikatakan ini adalah duka atau kesedihan. Kekuatan dari beliau sendiri, walaupun beliau sudah purna tugas, sekali lagi beliau masih menggunakan perpanjangan tangannya beliau itu melalui Gibran. Kekuatan yaitu bagaimana walaupun tidak menjabat lagi, tetapi kekuatan beliau masih mendominasi pemerintahan selanjutnya. Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Terima kasih sudah klik video ini dan subscribe channel YouTube ini. Jumpa di Tarot Politik. Kali ini Bunda akan menarik energi dari Bapak Joko Widodo. Bagaimana nasib Bapak Joko Widodo setelah purna tugas menjadi Presiden Republik Indonesia. Simbol adalah sebuah bahasa yang dapat membantu kita memahami makna kehidupan, baik kehidupan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tak terkecuali simbol dalam partai politik pun dapat dipahami melalui media kartu tarot. Inilah Tarot Politik bersama saya, Sekar Ayunda. Baik Sobat Bunda, Bunda akan menarik energinya dari Bapak Joko Widodo. Untuk yang terakhir ini, nasib dari Bapak Joko Widodo kurang baik ya Sobat Bunda. Banyak hujatan, banyak hal-hal yang itu adalah pencapaian beliau, tetapi ternyata tetap saja keliru di mata mereka yang menganggap itu keliru, begitu ya. Nah, di sini Bunda akan menarik energinya dengan pertanyaan bagaimana nasib Bapak Joko Widodo setelah purna tugas menjadi Presiden Republik Indonesia. Di 2024. Kita buka kartu pertama, kedua, dan ketiga. Ada elemen api yang diwakili oleh simbol 10 tongkat. Elemen api ini bagaimana emosi yang tertahan. Jadi kekuatan dari Pak Joko Widodo itu sebetulnya adalah kesabaran beliau gitu ya. Dan dari simbol 10 tongkat ini bagaimana kesabaran beliau itu bisa kita lihat semenjak periode pertama, yaitu di tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan masuk ke periode kedua itu hujatan atau hal-hal yang membuat dia seharusnya bisa emosi, apalagi ketika beliau itu dihadapkan di partainya. Waktu itu beliau kan maju melalui PDIP partainya, dan kita bisa lihat dia duduk, kemudian ada Puan Maharani yang memvideokan gimana Presiden Jokowi di hadapan Bu Megawati itu dikatakan juga sebagai petugas partai, begitu ya. Itu dan banyak hal-hal lain yang membuat orang lain mungkin udah emosi, tapi Pak Jokowi itu sabar. Nah, ini simbol dari 10 pedang. 10 pedang itu saat ini itu emosi beliau itu menahan emosi yang luar biasa gitu. Dan juga beban yang ditanggung beliau itu saat ini sangat, walaupun sebentar lagi sudah selesai purna tugas, tetapi beban moral yang beliau rasakan, beliau tanggung itu sangat besar dan kuat gitu ya. Nah, ini
bisa kita lihat juga dari kartu yang kedua, ada 2 koin. Ini bagaimana kewibawaannya itu nantinya akan turun, nasibnya juga akan berubah. Yang tadinya di atas maka sekarang ini bisa di bawah. Nah, di bawah inilah nanti banyak hal-hal yang bisa dikatakan ini adalah duka atau kesedihan, karena ada simbol 5 piala, ada kesedihan. Walaupun sudah purna tugas, tetapi nasibnya beda dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini akan mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan itu bisa terjadi karena nasib. Nasib itu yang membuat diri kita sendiri. Nah, nasib Pak Jokowi itu yang membuat ya beliau sendiri. Contohnya, nasib itu juga bisa terjadi atas beberapa dasar ya Sobat Bunda. Kalau kita lihat ucapan itu juga bisa membuat nasib kita. Bila ucapan kita baik, nasib kita baik. Bila ucapan kita buruk, juga akan menjadi nasib yang buruk. Terkait dengan ucapan, itu banyak juga ucapan-ucapan dari Pak Jokowi yang pada akhirnya membuat nasib beliau itu berubah menjadi nasib buruk. Dan bagaimana ketika 17 Agustus itu Pak Jokowi juga membuat rundown atau acara 17-an di Istana Negara dengan menampilkan lagu-lagu yang sebetulnya malah justru lagu itu bakal menstempel nasibnya Pak Jokowi sendiri. Contohnya ketika 17 Agustus di tahun 2023 itu kita tahu bahwa Pak Jokowi menayangkan Farel ya untuk menyanyikan lagu Ojo Dibanding-bandingke. Nah, itu Ojo Dibanding-bandingke itu satu lagu yang memang artinya jangan dibanding-bandingkan. Nah, jangan dibanding-bandingkan tuh dengan yang lain gitu ya. Kalau namanya membanding-bandingkan tuh pasti ada orang 1, 2, 3. Jangan Pak Jokowi itu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ya jelas nggak bisa dibandingkan karena yang lain itu punya kinerja masing-masing atau prestasi yang mereka raih. Jadi nggak bisa juga dibanding-bandingkan karena Pak Jokowi sendiri juga punya prestasi sendiri, kegagalan sendiri, begitu ya. Apalagi sekarang terkait dengan IKN, di mana kita tahu bahwa IKN itu Pak Jokowi sekarang mengatakan bahwa itu kan rakyat yang minta, begitu. Padahal seperti Bunda sendiri tidak minta tuh ada IKN di Kalimantan gitu. Sudah baik-baik saja dengan kehidupan yang sekarang, begitu, tidak perlu ada ibu kota di Kalimantan seperti itu. Nah, mengenai IKN bagaimana ke depannya, apakah mangkrak atau tidak, Bunda sudah bikinkan video itu. Jadi kalian bisa tonton di sini ya. Nah, selain itu nasib yang dibuat oleh Pak Jokowi atas dasar lagu, yaitu yang terakhir pengibaran bendera atau upacara bendera 17 Agustus dengan menayangkan atau menampilkan lagu Rungkat. Rungkat itu kan habis gitu kan, patah hati. Nah, itu terjadi betul pada kehidupan Pak Jokowi. Jadi kita itu adalah kreator. Kita tuh membentuk apa yang ingin kita ciptakan. Jadi nasib kita pun juga kita sendiri yang menciptakan, termasuk dari Bapak Jokowi. Oke, jadi ada kesedihan ya yang terjadi ketika beliau sudah selesai purna tugas. Kita lihat lagi. Kartu yang berikutnya di sini ada 7 koin dan as pedang, kemudian juga pembantu piala. Ini walaupun beliau itu sudah purna tugas, tetapi beliau tidak purna tugas begitu saja. Ada simbol 7 koin di sini. Seseorang laki-laki memegang tongkat. Bagaimana beliau ini memegang tongkat ya, disimbolkan seperti itu, dan melihat koin yang di depannya. Walaupun beliau sudah purna tugas, jika Gibran menjadi wakil presiden, paling tidak beliau masih mengamati situasi yang terjadi. Jadi beliau purna tugas itu ya bukan purna tugas sesungguhnya. Purna tugasnya beliau itu adalah masih ada tongkat yang dia
gunakan ibaratnya tuh dengan adanya Gibran sebagai wakil presiden itu mewakili beliau sendiri gitu ya. Jadi beliau sudah purna tugas, tetapi pada dasarnya beliau masih memantau situasi pemerintahan ke depannya. Dan ada Aspedang. Aspedang ini kekuatan dari beliau sendiri. Walaupun beliau sudah purna tugas, sekali lagi beliau masih menggunakan perpanjangan tangannya beliau itu melalui Gibran ya, secara tidak langsung begitu. Karena koin ini adalah harta ataupun prestasi-prestasi yang seharusnya masih Pak Jokowi butuhkan untuk memimpin. Jadi kalau dibolehkan saja, Pak Jokowi itu masih pengen juga di 3 periode dulu kan terdapat selintingan seperti itu ya. Dan kembali lagi ke Aspedang. Aspedang ini kekuatan yaitu bagaimana walaupun tidak menjabat lagi, tetapi kekuatan beliau masih mendominasi pemerintahan selanjutnya. Kartu berikutnya di sini pembantu piala. Sekali lagi pembantu piala. Piala ini adalah kemenangan ya, kemenangan dari Pak Jokowi sendiri, 1 periode, 2 periode, kemudian keinginan ya. Jadi Pak Jokowi masih menginginkan mendapatkan piala. Piala itu orang mendapatkan piala kan pastinya ada perjuangan atau perlombaan. Nah ini beliau masih menginginkan piala, jadi beliau masih menginginkan kemenangan. Artinya kemenangan di balik layar atas kinerja pemerintahan yang baru. Maka dulu pernah Bunda bilang kan, sebetulnya yang tegak lurus kepada Jokowi siapa? Kalau dulu kan masih percaya tegak lurusnya Ganjar. Jadi Ganjar itu yang tegak lurus kepada Jokowi. Tetapi Bunda melalui analisa kartu tarot tidak. Yang tegak lurus Jokowi itu ya Prabowo. Prabowo itu tegak lurus ke Jokowi. Dan terbukti kan memang yang memenangkan pemilu itu Prabowo gitu ya. Jadi beliau masih walaupun purna tugas, beliau masih mendominasi pemerintahan yang terpilih nanti. Tetapi apa yang diharapkan ya, apa yang diharapkan dari tadi yang Bunda lihat di kartu yang terakhir ini kok sepertinya tidak sesuai dengan rencana gitu, karena di sini ada 9 pedang. Jadi seperti kartu yang pertama tadi, beban berat, kemudian juga ada kekecewaan, ada kesedihan, justru malah ini yang terjadi. Jadi apakah rencana mendominasi gagal? Jadi kita buktikan saja ya Sobat Bunda dengan setelah 20 Oktober nanti bagaimana nasib Bapak Joko Widodo. Jadi di awal beliau mempunyai rencana mendominasi kepemimpinan berikutnya, tetapi kok sepertinya rencana itu mengecewakan beliau. Itu yang akan terjadi ya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita di video tarot politik. Tetapi sebelum Bunda tutup, Bunda ingin menyampaikan bahwa ini memang yang sering terjadi kepada Presiden Republik Indonesia. Ketika akan berakhir masa jabatannya, pasti ada saja presiden ini yang diwirangkan atau kalau orang Jawa bilang tuh diwirangke. Karena apa? Diwirangkan tuh dipermalukan gitu ya. Kita bisa lihat dari presiden pertama, kedua sampai Bapak Joko Widodo ini semuanya diwirangkan. Kita akan bahas itu mengapa Presiden Republik Indonesia senantiasa diwirangkan gitu ya. Itu yang pasti terkait dengan hari atau tanggal lahir dari Republik Indonesia ini sendiri. Republik Indonesia itu terlahir tanggal 17 Agustus 1945 di bawah naungan Pancasuda Satrio Wirang. Atas dasar ini, hari yang buruk, maka siapapun yang menjabat menjadi presiden Republik Indonesia di akhir masa jabatannya pasti akan diwirangkan. Jadi solusinya apa buat presiden-presiden berikutnya?
ini hanya sekedar saran. Kalau bisa, sesuaikan saja dulu sesuai dengan apa yang tercatat di PBB. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu di PBB tercatat di tanggal 28 September 1950. Itu secara spiritual Pancasudanya tunggak semi. Jadi ketika nanti Indonesia bisa merubah tanggal lahirnya atau hari kemerdekaannya sesuai dengan pengakuan PBB, jadi Indonesia itu diakui oleh PBB merdeka itu tanggal 28 September 1950. Jadi kalau itu dilakukan, presiden berikutnya akan mengalami tidak diwirangkan lagi, dan nasib bangsa Indonesia mungkin saja bisa jauh lebih baik daripada beberapa puluh tahun sekarang ini. Jadi ya kita berdoa saja bagaimana nasib Indonesia ke depan. Semoga kita dipanjangkan umurnya, masih bisa melihat Indonesia di masa depan. Sampai di sini Sobat Bunda, kita jumpa di video berikutnya. Salam.